Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita ulangi. Ara'aita, apakah melihat siapa kamu alladzi pada orang yukadzibu yang mendustakan siapa dia bidini terhadap agama. Apakah kamu tahu, apakah kamu melihat, ya? Biasanya ini digunakan untuk maksud beritahukanlah kepadaku atau bagaimana pendapatmu, ya? Apakah kamu melihat? Nah, tahu nggak kamu, ya, tentang orang yang dia mendustakan, ya, alladzi yukadzibu biddin. Di sini ada istilah ad-din. Istilah ad-din paling populer, termasuk ini diterjemahkan itu dengan agama. Sebenarnya istilah ad-din itu mengacu yang paling banyak pada dua hal. Yang pertama adalah agama, yang kedua adalah hari pembalasan. Apa? Hari pembalasan. Misalkan contoh dalam surat Al-Fatihah itu Maliki Yaumiddin, itu apa? Yang memiliki hari pembalasan, bukan hari agama. Termasuk kalau di dalam surat At-Tin, fama yukadzibuka ba'du biddin, itu At-Tin juga dimaknai apa? Pembalasan. Nah, Ad-din punya dua makna. Yang pertama adalah agama, yang kedua adalah pembalasan. Sebenarnya dua makna ini bukan bertentangan tapi berkaitan. Bahwa agama itu didasarkan, atau salah satu titik utama agama itu adalah adanya hari pembalasan. Gitu, nggih. Jadi makanya Rasulullah itu sering mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena inti pusat, inti pada akhirnya keimanan kita itu tentang dua hal itu, yaitu iman kepada Allah. Kalau iman kepada Allah, ingat bahwa nanti ada hari di mana semua orang akan dibalas sesuai dengan yang ia lakukan. Nah, keimanan tentang ini sebenarnya keimanan yang mau nggak mau orang yang waras harus mengimaninya. Contohnya bagaimana? Begini, ketika kita melihat kenyataan di dunia, ada orang-orang yang baik tapi diperlakukan dengan cara yang buruk. Wonten obatan? Kata kan ya? Ada orang-orang yang buruk diperlakukan, dipuja-puja seakan-akan orang baik. Lah, padahal kita sebagai manusia itu mengatakan bahwasanya keadilan harus ditegakkan setegak-tegaknya. Sementara sejarah kehidupan manusia yang sudah ribuan tahun, kita melihat keadilan seperti itu terjadi, mboten? Tidak terjadi. Termasuk bahkan di zaman Rasulullah SAW, keadilan seperti itu tidak terjadi. Karena apa? Ketika Rasulullah hidup sekalipun, itu tetap ada daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang orang buruk itu hidup dengan kemapanan duniawi. Ada yang orang-orang baik hidup dengan, dalam tanda kutip, penderitaan duniawi, diperlakukan tidak sebagaimana harusnya. Oleh karena itu, sebagai seorang yang berakal sehat, kita harusnya ada satu waktu di mana keadilan ditegakkan setegak-tegaknya. Lah, itu namanya yaumuddin. Berarti kita sebagai orang yang berakal sehat, meskipun misalkan tidak beriman kepada agama, harusnya secara intelektual itu meyakini harusnya nanti harus ada suatu hari di mana orang buruk diperlakukan dengan buruk, orang baik diperlakukan dengan baik. Nah, itu di dalam istilah agama namanya yaumuddin, hari tentang pembalasan, hari di mana inilah yang disampaikan di dalam agama. Nah, ya, makanya hari pembalasan itu adalah fokus utama pembicaraan di dalam agama. Di agama ketika menganjurkan orang untuk berbuat baik, apa yang dikatakan agama? Nanti Allah akan memberimu balasan di hari pembalasan. Ketika ada orang melakukan keburukan, kamu jangan buruk, nanti Allah menyiksamu di hari balasan. Nah, ini berarti ad-din bisa dengan makna dua yang sebenarnya itu terhubung, yaitu ini tentang agama, agama itu tentang keyakinan bahwa nanti harus ada hari pembalasan, yang baik mendapatkan kebaikan, yang buruk mendapatkan keburukan. Bisa dipahami ya? Nah, tahu nggak kamu? Apa kamu tahu siapa itu sebenarnya orang yang dia mendustakan adanya hari pembalasan, yang berarti dia mendustakan pokok dari
agama. Siapa itu? Fadzalika. Perhatikan di sini pakai dzalika. Dzalika itu menunjuk kepada sesuatu yang jauh. Berarti seakan-akan ini orang ini demikian jauhnya dari agama. Fadzalika itu alladzi yad'ul yatim. Dia yang menghardik anak yatim. Siapa yang dimaksud dengan anak yatim? Anak yatim ini adalah mereka yang belum dewasa, berarti belum balik, atau kalau menggunakan batasan usia di bawah 15 tahun ya, atau belum dewasa ya. Tapi dia sudah ditinggal oleh ayahnya. Ya, ditinggal oleh ayahnya. Itu batasan agama terhadap siapa itu al yatim. Karena di usia itu dia harusnya masih membutuhkan perlindungan, tapi dia sudah ditinggal oleh ayahnya, orang tuanya, oleh si ayahnya. Nah, itu al yatim. Jadi jangan kalau setelah balik sudah bukan status yatim, karena kalau setelah balik status yatim kula nggih yatim. Jadi ini yang apa? Sebelum balik, sebelum balik. Nah, alladzi yad'u, perhatikan di sini ada istilah yad'u. Yad'u itu mendorong dengan keras, menghardik istilah kita. Nah, ini salah satu asbabun nuzulnya adalah di Makkah. Zaman dulu di Mekah itu banyak orang-orang itu yang dia menunjukkan kedermawanannya dengan apa? Setiap minggu nyembelih unta, Pak. Bayangkan orang dulu niku, wah, orang sekarang itu nggak ada apa-apanya. Unta itu harga berapa? Misalkan kalau sekarang 30-40 juta. Kalau unta yang bagus kan bisa sampai 50 juta. Itu orang zaman dulu yang dermawan kayak Abu Jahal. Jangan jenengan dikira itu orang Abu Jahal, Abu Sufyan, zaman masih kufur, zaman masih kafir Abu Sufyan. Ya, itu setiap minggu nyembelih unta-unta terbaik. Wah. Jadi Pak Fuad ya kalah ini. Ini sudah luar biasa pun masih apa? Kalah dengan kedermawanan. Lu tapi begitu kemudian ada anak yatim lewat, suatu saat ada seorang anak yatim lewat, saya minta sebagian dagingnya. Jadi yang diberi daging hanya orang-orang yang pendukung-pendukungnya lah, pendukungnya. Lah yang lain, yang anak yatim itu justru dihardik. Apa kamu sana, diusir, tidak diberi makan. Nah, perhatikan di sini asbabun nuzulnya biar nanti kita paham. Kita lanjutkan dulu, ya. Makna yad'u menghardik ini tidak harus kemudian benar-benar menghardik seperti itu. Artinya adalah tidak memiliki kepedulian. Kenapa kok bisa diartikan ke sana? Karena ada riwayat lain, meskipun ini tidak kuat, ada riwayat bacaan lain yang membacanya bukan yad'u tapi yada'u. Yada'u artinya meninggalkan, artinya mengabaikan. Berarti tidak dibaca yad'u tapi yada'ul yatim, berarti meninggalkan, mengabaikan. Berarti di sini yang dimaksud menghardik itu adalah upaya-upaya yang dilakukan atau hal-hal yang menunjukkan bahwa seseorang abai, tidak memiliki perhatian secara khusus terhadap anak-anak yatim. Kemudian berikutnya wala yahuddu, dan tidak mendorong siapa dia ala ta'amil miskin, untuk memberi makan orang miskin. Perhatikan di sini ayat ini menunjukkan bahwa yang pertama, ini agama menghilangkan semua celah, membuat semua orang tidak bisa melakukan ini. Apa itu? Yahuddu, mendorong. Bukan memberi, minimal mendorong. Sehingga orang yang merasa tidak punya pun itu bisa mendorong, bisa. Nah, makanya kemarin itu saya berpikir di An-Nur ini kita sedang ada program, kemudian kita pakai untuk latihan para pengurusnya juga ya. Di pengurus dan takmir masjid termasuk panjenengan, kemarin kita buat latihan. Jadi kita bikin program yang dari jamaah untuk jamaah itu. Dari awal saya sampaikan ke pengurus bahwa nanti khusus untuk pengurus tidak boleh dapat kuponnya. Jadi pengurus dan takmir nggak boleh dapat nomor undian. Agar apa? Kita itu tidak cenderung terus selalu pengen setuju dengan sesuatu karena saya dapat.
Kadang kita itu setuju karena saya dapat. Lah, ya kita itu mendorong. Artinya merasa senang ketika ada orang miskin diperhatikan. Meskipun kita tidak dapat, harusnya kita merasa apa? Senang. Meskipun kita bukan sebagai pemberinya. Jangan sampai kita itu kemudian jadi orang itu egois banget, sehingga kemudian misalkan ada orang, misalkan Pak Fuad bagi-bagi sembako, Pak Fuad itu dermawan ya bagi-bagi sembako. Enggak, saya aja enggak dapat bagian. Jadi dia menilainya itu bukan pada ini ya, tapi terhadap apakah saya dapat atau tidak. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Maka kita latihan. Nah, kita kembali lagi kepada anak yatim tadi. Orang itu kecenderungannya, sebagian besar orang itu memberi, bukan memberi tapi memberi untuk dapat, memberi untuk menerima. Perhatikan, nuwun sewu ini cerita ini nggih umumnya begitu, tidak fokus orang per orang. Paling banyak terjadi sedekah pemberian itu kapan? Bulan puasa. Terus kapan lagi? Cobi, apa? Hari Jumat puasa. Cobi, jenengan kumpulkan sedekah pada waktu puasa pada hari Jumat dengan ketika masa kampanye, banyak mana? Kalau ukurannya pemberian loh ya. Kalau ukurannya pemberian lebih banyak mana? Tapi ketika masa kampanye itu pemberian benar-benar untuk memberi atau memberi untuk menerima? Paham maksudnya lagi? Lah, di sini yang dimaksud bukan begitu. Di sini yang benar-benar memberi untuk apa isyaratnya itu? Ini isyaratnya pada kata-kata to'am. To'am itu maknanya aslinya itu makanan, bukan memberi makan. Jadi to'am itu makna aslinya apa? Makanan, bukan memberi makan. Memberi makan itu harusnya diikutkan wazan. Ini kalau yang mengikuti ngaji sorof ini diingat-ingat. Jadi kalau untuk menjadi memberi makan itu harus diikutkan wazan af'ala yuf'ilu. Jadi kalau sama kayak Quran, nazala itu maknanya turun. Kalau menurunkan harus angzala yungzilu atau nazzala yunazzilu. To'am itu makanan. Kalau memberi makan diikutkan af'ala yuf'ilu. At'ama yut'imu. Ya, itu baru memberi makan. Maka bentuk masdarnya it'am. Jadi kalau memberi makan harusnya ala it'amil miskin. Itu untuk memberi. Tapi di sini Qur'annya tidak memilih redaksi it'am, tapi redaksi yang dipilih apa? To'am. Artinya apa? Ketika memberi untuk menghilangkan rasa bahwa yang memberi, itu Al-Quran tidak menggunakan istilah it'am, tapi menggunakan istilah to'am pada ayat ini. Agar seseorang merasa ketika kita memberi seseorang makan, itu bukan saya memberi, tapi itu memang haknya dia. Paham ya? Latihan seperti itu kadang sulit juga ya. Biasanya kita kalau memberi itu yang merasa kita apa? Memberi, bukan merasa itu haknya. Loh, jangankan ke orang lain, kadang kepada anak kan kita merasanya begitu ya. Kita memberi nafkah kepada anak. Biasanya kita merasa itu kita memberi anak istri, ataukah itu sebenarnya rezeki mereka? Umumnya orang, kalau jenengan kan orang-orang solehah ini, yang umumnya orang itu ketika menafkahi anak istri itu merasa itu memang rizkinya anak istri atau pemberian dia. Rata-rata ya begitulah umumnya orang ya, rata-rata gitu. Nah, ini kita harus menghilangkan rasa itu, dilatih dengan istilah di sini wala yahuddu ala ta'amil miskin. Maka minimal kalaupun toh kita nggak memberi, kita senang ketika ada itu terjadi. Makanya kalau anak-anak santri ini saya ajarkan di sini, kita semua itu nggak punya uang banyak kayak Pak Fuad, saya bilang begitu. Maka ketika Pak Fuad memberi, ada apa Jumat berkah, ada ini, ya minimal kita itu yahudu, minimal kita ikut mendorong. Apa itu? Nyuci piring. Ya ini apa, menjadi panitia, ini namanya kita ikut mendorong pemberian makan. Karena kita kalau suruh memberi makan juga punya uang ya, minimal kita menjadi penopang itu semua.
Jangan sampai sudah enggak memberi plus tidak mendorong. Maka berarti ayat ini meniadakan celah bagi siapapun untuk tidak melakukannya. Sehingga semua orang punya potensi untuk bisa berpartisipasi di dalam amal ini. Minimal apa tadi? Mendorong. Maka saya sering sampaikan ya ini untuk untuk kami para pengurus takmir Masjid An-Nur, sering kami ini saya sampaikan secara internal bahwa jangan sampai ketika kita menjadi panitia itu kita memberi berharap untuk menerima tadi ya. Jadi memberi saja. Nah, kadang kita latihan ke sana itu nggih, hati ini kadang masih goyah-goyah. Itu yang harus ta'awanu 'alal birri wa taqwa, harus tawasau bil haqqi tawasau bis sabr. Nah, ini semoga, karena terkadang ya itu terjadi nggih. Makanya kita harus bersama-sama terus saling mengingatkan. Salah nggak apa-apa, yang penting kita merasa bahwa itu salah untuk kemudian memperbaiki diri. Yang kacau ini kalau kita melakukan kesalahan tapi tidak sadar bahwa itu kesalahan, sehingga kita tidak ada proses untuk memperbaiki diri. Pun kita lanjut. Termasuk anak yatim ini, kalau dikupas ini panjang. Anak yatim itu, saya itu pernah menjadi pengurus panti asuhan juga. Anak yatim yang benar-benar yatim, yang kecil loh, itu rata-rata jenengan pernah tahu diatur mudah napa mboten? Itu nggak tahu gimana ceritanya. Pokoknya Allah itu di mana-mana, Pak. Saya di Jawa Timur, saya kemana-mana. Yang benar-benar anak yatim yang masih usia anak kecil-kecil itu nggak tahu gimana ceritanya diatur niku wangel. Tetapi Allah menyuruh untuk tidak boleh menghardik mereka. Maka di sini adalah pelajaran. Kalau anak-anak yatim itu kok pinter-pinter nurut, terus kemudian kita senang, ya bisa jadi senangnya kita merawat mereka bukan karena Allah, tapi karena pinternya mereka. Disuruh ini mau, suruh itu mau. Terus kita senang sama mereka karena mereka nurut sama kita. Ini berarti memberi untuk meneri. Allah mengajarkan kita jangan begitu. Kamu memberi yang benar-benar karena Allah. Maka kemudian kita disuruh. Sehingga ini kalau kita panjangkan lagi, termasuk orang tua. Anak disuruh patuh kepada orang tua secara umum. Secara khusus ketika kapan? Ketika orang tua pun mulai rewel. Jenengan tinggali teks hadis, teks ayatnya. Secara umum anak disuruh patuh berbakti kepada orang. Tapi secara khusus itu ketika kapan? Ketika mereka berada dalam asuhanmu, ketika orang tuamu itu indakal kibaru, ketika mereka dalam kondisi sudah kibar itu sudah kondisi sepuh, terus kemudian ada di dalam pemeliharaanmu, udah nggak bisa ngasih kamu duit, sudah nggak bisa ini, rewelnya minta ampun. Ketika seperti itu terus Al-Quran bilang fala taqul lahuma ufin, kamu ngomong itu saja jangan, wala tanharhuma, jangan nyentak, wa qul lahuma qaulan karima, perlakukan mereka dengan cara yang mulia, ucapkan bukan kata-kata ma'ruf, karimah Pak Edi, karim itu yang mulia, bukan sekedar. Itu disuruh ketika kapan? Pas ketika orang tua wangel-wangel. Nah, itu untuk menunjukkan apa? Ketika kita melakukan itu berarti benar-benar kita lurus, alasan kita satu-satunya hanya Allah. Seringkali kita itu memberi itu untuk apa? Mendapat. Nah, ini yang harus diingat. Memberimu harus benar-benar karena Allah, tidak karena alasan bahwa kamu mendapatkan pelayanan setelahnya. Jadi ini latihan ikhlas. Maka kemudian ayat berikutnya fawailun, maka cilaka. Siapa itu? Lil musallin, orang-orang yang tukang sholat. Tukang sholat tok. Perhatikan di semua ayat Al-Quran kecuali hanya ada 2 ayat yang tidak, itu 1 atau 2. Rata-rata menyebut sholat itu pasti didahului dengan wa aqimu atau yuqimuna, atau yang seakar kata dengan aqoma yuqimu. Artinya bahwa sholat itu harus memperhatikan pelaksanaan secara sempurna, bukan hanya sekedar sholat. Lah, ayat ini menunjuk musallin, ini pakai isim, berarti dia tukang sholat tapi dia abai terhadap esensi dari sholat. Apa itu? Alladzina hum an sholatihim, mereka yang
lalai. Sahun itu orang yang lalai sehingga melupakan apa yang menjadi esensi dari sesuatu. Itu namanya saha, yashu. Okay? Nah, untungnya di sini pakai an, Pak, bukan fi. Itu semua ahli tafsir itu mengatakan sejak zaman sahabat. Untungnya ayat ini menggunakan an, tidak menggunakan fi. Karena kalau menggunakan fi, orang yang lalai di dalam sholatnya. Kula panjenengan masuk betul. Berapa kali 3 rakaat apa 4 ya? 3 apa 4 ya? Atau berapa kali kita sujud pikirannya sedang di angkasa. Loh, itu fi sholatim. Di sini yang dikecam bukan yang fi, tapi yang an. Berarti dia sholat tapi dia lalai dari esensi sholatnya. Apa esensi sholatnya? Digambarkan alladzina hum yura'un. Perhatikan, sholat itu adalah satu-satunya ibadah yang menjadi penggambaran bagaimana ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna dari salat, waduh, udah hampir 6:30 nih. Betul, kalau lanjutkan dia nih ya. Makna dari salat, as-salat lughatan ad-du'a. Salat itu makna secara bahasa artinya doa. Napa? Doa. Doa itu permohonan. Permohonan itu berarti dari yang lemah kepada yang kuat. Ya, makanya sholat dimulai dengan Allahu Akbar, mengagungkan Allah. Kemudian sholat itu berarti mengagungkan Allah, sebaliknya merendahkan diri kita. Maka perhatikan di dalam sholat itu terangkum di dalamnya semua bentuk penghormatan yang pernah dilakukan manusia. Paling minimal manusia itu kalau menghormati seseorang atau satu pihak, minimal yang dilakukan apa? Nah, minimal, mungkin sudah lumayan sebelumnya memuji, gitu betul. Minimal itu pasti memuji. Di situ di dalam sholat ada pujian. Alhamdulillah, dimulai langsung dengan pujian alhamdulillah. Terus kemudian kalau sudah agak paham, dia lebih hormat lagi bungkuk. Di dalam sholat ada rukuk. Yang lebih dalam lagi penghormatan sampai nopo sujud. Di dalam sholat ada. Sholat ini rangkuman semua bentuk penghormatan yang pernah dilakukan di dalam sejarah umat manusia, itu ada semua di dalam sholat. Nah, berarti sholat itu mengagungkan terhadap Allah, merendahkan terhadap keberadaan diri kita yang sangat lemah. Itu esensi dari apa? Sholat. Berarti satu-satunya yang diagungkan siapa? Allah. Nah, maka aneh sekali kok ada orang sholat ternyata untuk mengagungkan selain Allah, yaitu apa? Pamer kepada orang. Berarti menganggap penglihatan orang terhadap dirinya itu sesuatu yang penting. Nah, ini dalam agama dikenal dengan apa istilahnya? Riya. Jadi riya dari kata-kata ro'a. Ro'a itu melihat. Riya itu melakukan sesuatu demi dilihat oleh pihak lain selain Allah. Nah, riya itu diistilahkan oleh Rasulullah. Saya kutip beberapa hadis, gitu. Beberapa hadis tentang riya. Misalkan di satu hadis Rasulullah dawuh seperti ini. Ini biar kita paham tentang riya. Di satu hadis Rasulullah menyatakan, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masih dajjal. Tahu nggak kamu sesuatu yang lebih saya takutkan terhadap kalian melebihi dajjal? Nggih, napa Kanjeng Nabi? Asyirkul khafi. Yaqumur rajulu fayusolli fayuzayyinu sholatahu lima yara min nadhari rajulin. Seseorang syirik, melakukan syirik kecil. Apa itu? Yaitu seseorang di antara kalian dia sholat, kemudian dia perbaiki, dia menampakkan baiknya sholatnya karena dia tahu ada yang melihatnya. Wah, ini yang bahaya, ini kulo, ini imam ya. Para imam ini bahaya. Ini jenengan para imam sedoyo niki kebanyakan di daerahnya itu bahaya sekali. Memperbaiki sholatnya demi karena dilihat oleh seorang. Fayuzayyinu sholatahu, dia memperindah sholatnya, memperindah bacaannya karena demi apa? Demi yaro lima yaro min nadhari rajulin, karena dia tahu dia sedang diperhatikan seseorang. Kemarin Ustadz Ghazali itu menyampaikan ini di sini kultum
ben dikira. Napa istilah kita napa? Ben dikira, ben dikira niku paham mboten teman mriki? Nggih, biar dikira. Nah, itu namanya berarti kalau di dalam hati kita ada biar dikira, biar saya nanti dikira. Nah, itu berarti namanya napa? Riya. Nah, itu yang sesuatu yang aneh. Wong sholat itu pengagungan kepada Allah, kok kita malah merasa penting bagaimana orang lain melihat kita. Ini namanya syirik khafi. Nah, ketika seperti itu, orang kalau sudah seperti itu, maka dia akan merasa agung dirinya. Berarti esensi sholat nanti tidak terjadi, karena esensi sholat mengagungkan hanya kepada siapa? Allah. Nanti insya Allah di surat Al-Fatihah kita akan tadaburi terkait dengan Alhamdulillah. Nanti kita akan tadaburi. Ini mungkin sampai di situ saja. Wa yamna'unal ma'un. Perhatikan, tadi sholat itu makna dasarnya adalah doa, permohonan dari si lemah kepada yang maha kuat. Maka berarti orang kalau sudah sholat, dia harus punya merasa betapa manusia itu sangat lemah. Maka sangat aneh kalau ada orang sudah sholat, kok terus kemudian dia tidak punya kepedulian sesama manusia. Penggambarannya sampai wayamnauna, dan enggan memberi siapa mereka al-maun. Al-maun itu memberi sesuatu manfaat yang kecil sekalipun. Ada yang menafsirkan al-maun itu perabotan rumah tangga. Ada yang menafsirkan al-maun itu bantuan-bantuan yang kecil. Luang sekedar nyilihno panci mohon kok mboten purun. Ngambil panci nih. Lalu mati malah anu pun tebas ki ambak nggih. Mengambil mau pinjem pacul aja kok tidak mau, itu berarti saking parahnya, saking parahnya. Jadi meminjamkan bukan memberi, meminjamkan sesuatu yang bermanfaat saja tidak mau. Ini berarti tidak memiliki apa? Kepedulian kepada sama. Nah, artinya sekarang kita langsung kumpulkan. Berarti di sini ada hubungan bahwasanya agama, biasanya orang membagi-bagi. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ada ibadah itu yang murni urusan kita dengan Allah, ada ibadah yang sosial. Tapi ayat ini menyatakan itu semua tidak terjadi. Mengapa kok itu semua tidak terjadi? Karena ini sesuatu yang terkait. Orang yang sholatnya benar, yuk pasti sosialnya benar. Di sini istilahnya perhatikan ayatnya. Di atas dikecam adanya orang yang mendustakan agama, itu sebagai dia yang menghardik anak yatim, tidak mendorong untuk memberi makan orang. Lalu siapa yang dikecam? Aneh sekali dikecam. Celaka, itu ada orang tukang sholat, tapi ternyata ujung-ujungnya dia yamnaunal maun. Ingat di sini pakai penghubung wawu. Berarti siapa yang alladzina hum an sholatim sahun? Yang pertama yuraun, yang kedua yamnaun. Ini dihubungkan pakai wawu. Artinya berarti ciri sholat kita tidak beres ketika kita sholat itu belum menumbuhkan kepekaan sosial. Orang yang sholatnya benar pasti sosialnya benar, dan sosialnya benar secara praktek maupun secara niat. Karena ada, tadi sudah kita bahas di depan, ada orang yang secara praktek nampaknya memberi, ternyata bukan untuk memberi tapi untuk mendapat. Pas pada masa kampanye itu, itu memberi tapi untuk mendapat. Nah, bukan itu yang dimaksud ayat ini. Mereka yang memberi benar-benar untuk melayani, memberi karena peduli, yang itu muncul karena sholatnya benar. Paham ya? Yang itu muncul karena sholatnya benar. Maka monggo kita nggak usah menghakimi siapapun, kita kembali kepada diri kita masing-masing. Di dalam diri kita muncul kepedulian itu atau belum? Dan kepedulian itu karena apa? Apakah karena benar-benar demi Allah, ataukah karena kita ingin mendapat? Meskipun ingin mendapat pujian, nanti kalau nggak gini saya dikira orang pelit. Nah, itu juga masih. Di dalam hadis yang lain itu diumpamakan seperti apa? Asyirku fikum akhfa min dabibin namli. Rasul menyebut syirik khafi itu lebih samar daripada semut hitam yang berjalan di tengah malam. Ada lagi yang lebih parah lagi nih, semut hitam berjalan di atas batu yang hitam di tengah. Kan buatan
Gak kelihatan sama sekali. Lah makanya ini kita harus belajar ya. Makanya salah satu cara belajar terkait dengan napa niki namine ikhlas. Ikhlas itu salah satu pelajarannya lakukan harus ada sebagian amal kita yang kita lakukan ketika tidak ada seorang pun tahu. Diistilahkan kalau dalam hadis napa? Ketika tangan kanan memberi, tangan kiri pun tidak tahu. Artinya sembunyikan ini. Jadi itu idfin wujudaka fi ardil khumul, kalau istilahnya Ibnu Athaillah Sakandari, sembunyikan eksistensi dirimu di dalam bumi kerendahan. Istilah Ibnu Athaillah Sakandari dalam puitis apa namanya hikmahnya itu idfin wujudaka fi ardil khumur, kuburlah dirimu dalam bumi kerendahan. Nah sekarang itu kita sudah kesulitan membedakan antara riak dengan syiar. Ya coba bedakannya terus nanti apa bedanya riak dengan syiar. Nah, ini yang harus hati-hati. Maka meskipun kita juga syiar tapi tetap harus sisakan untuk menjaga keikhlasan apa? Sisakan sedikit atau sebagian amal itu yang benar-benar kita lakukan benar-benar hanya karena Allah, tidak karena sesuatu yang lain, termasuk tidak karena tadi menunjukkan diri, termasuk sholat itu kalau latihan ikhlas niku sholat di tengah malam ketika manusia tidur, itu termasuk latihan. Maka kemarin ketika Ar-Rahman membuat program tahajud jamaah, itu yaitu bagus, tapi nantinya jangan tiap hari saya bilang. Karena tahajud itu di atau sholat malam itu filosofinya adalah kita bangun sendiri bersama Allah, tidak bersama yang lain. Nah maka ketika jamaah itu ada orang lain betul, itu jadikan untuk latihan mawon. Tapi kalau sudah terlatih sendiri, jadikan latihan. Lah makanya itu nanti harus ada disisakan Pak Edi. Harus disisakan ada amal-amal. Jadi amal itu kalau Allah dawuh misalkan untuk infak sedekah intu badus sedaqati fani immahi. Kalau kamu nampakkan sedekahmu alangkah baiknya itu, Tapi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Tapi kalau kamu menyembunyikannya dan langsung memberi kepada penerimanya itu lebih baik. Artinya dua-duanya harus dibangun. Memberi dinampakkan ataupun sholat dinampakkan sebagai syiar itu ya baik, tapi jangan begitu semua, karena nanti kalau ada semut hitam berjalan nanti nggak tahu. Maka sisakan sebagian itu yang kita lakukan sendiri. Coba saya tanya, sholat sunnah di masjid boleh mbak? Boleh. Tapi yang lebih baik di mana? Mengapa kok di rumah? Tidak ada yang tahu. Jadi ini latihannya begitu, latihannya begitu. Sudah, itu adalah terkait dengan sedekah. Sedekah ya termasuk begitu. Jenengan sedekah bareng sama istri itu ya baik. Tapi kadang ya terus nanti ada rasa biar istri tahu kalau saya ini orang baik. Loh, itu hati-hati itu. Maka harus ada yang istri kita bahkan juga tidak tahu, anak kita bahkan tidak tahu. Sisakan. Nah, sisakan sebagian itu yang benar-benar ya Allah, hadza baini wa bainik. Ya Allah, ini antara aku dan engkau ya Allah, tidak karena yang lain. Itu harus disisakan, karena kalau semua nanti dinampakkan, nanti kita nggak pernah tahu ketika ada semut hitam jalan-jalan dari itu hati-hati. Tapi yang sendiri kan aman. Sendiri itu aman. Pun kita lanjut. Habis waktunya. Pun lewat waktu. Inna a'tainakal kautsar, kita lanjutkan insyaallah di pertemuan berikutnya. Nanti kita percepat. Besok pokoknya harus sudah selesai ini juz 30. Terus kemudian tanggal 26 kita sudah masuk surat Al-Fatihah. Kita kejar tayang. Semoga apa yang kita kaji tadi menjadi peringatan untuk kita bersama agar kita meningkatkan amal-amal kita baik secara kuantitas ataupun secara kualitas, secara kuantitas maupun secara kualitas. Semoga kita menjadi orang yang terus
berproses untuk menjadi lebih baik di dalam kehidupan kita, di dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.